Selamat datang di Beastie Movies, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Di episode kali ini, Mimin akan bercerita tentang film yang berjudul Mr. Long yang dirilis tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran berasal dari Taiwan yang gagal menjalankan misinya di Jepang. Demi bertahan hidup di Jepang, dia menjual mie ayam gerobak. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Jika kalian penasaran, stay terus di video ini. Film ini diawali di sebuah kota di Taiwan, tepatnya di kota Kaohsiung. Terlihat beberapa berandalan alias gangster sedang bermain judi atau poker. Mereka terlihat sedang akan melakukan sebuah misi. Namun hal naas terjadi sebelum mereka menjalankan misinya, tiba-tiba datang seseorang menusuk salah satu dari mereka. Dan ternyata pria itu adalah Long, pembunuh bayaran yang berdarah dingin dan brutal. Lalu Long menghabisi mereka semua dan mengambil sebuah tas yang berisi uang dan juga paspor. Setelah itu Long berjalan menuju ke sebuah hotel di mana di sana sudah ada bosnya yang menunggu. Sesampainya di sana, Long mendapat misi baru untuk membunuh bos gangster Yakuza yang berada di Jepang. Tak menunggu waktu lama, Long langsung bergegas. Sesampainya di Jepang, ia langsung menuju ke sebuah bar di mana di sana sudah ada bos gangster Yakuza. Namun hal naas terjadi ketika Long menusuk bos Yakuza, namun tidak tembus. Ternyata bos Yakuza memakai armor dalaman, sehingga Long ketahuan dan akhirnya dia disekap. Ia dimasukkan di dalam karung, lalu dibawa ke sebuah tempat, kemudian dihajar sampai babak belur. Semua password dan identitasnya dibakar, besti. Tiba-tiba datang seorang pria yang sejak tadi memantau mereka, langsung menusuk bos Yakuza dan berkata, "Kembalikan pacarku." Momen tersebut justru dimanfaatkan oleh Long untuk kabur dan diikuti pria yang menusuk Yakuza. Meskipun ia kena tembakan tapi berhasil lolos. Saat di bawah, pria itu masih sempat-sempatnya menanyakan pacarnya ke Long sehingga membuat Long sedikit bingung karena dia tidak tahu apa-apa. Kemudian mereka berhasil kabur. Long yang kena tembakan di perutnya langsung menyelinap masuk ke dalam mobil box. Keesokan harinya, ia berjalan di sebuah gang di pemukiman warga, di mana rumah itu sudah tidak berpenghuni. Karena ia terlalu kelelahan, akhirnya ia tertidur. Tiba-tiba datang seorang bocil yang bernama Jun datang membawakan obat-obatan, karena ia melihat Long terluka. Lalu ia pergi, kemudian ia datang lagi membawa pakaian, kemudian pergi lagi. Tidak lama kemudian datang lagi membawakan sayuran. Long kemudian berjalan menelusuri gang itu sambil mencari tempat untuk berteduh sementara dan akhirnya ia menemukan rumah yang sudah tidak berpenghuni. Long pun kembali ke tempat tadi untuk mengambil sayur pemberian Jun untuk dimasak dan ternyata Jun si bocil ini terus mengikutinya. Lalu mereka mencoba memasak. Long kaget karena ternyata Jun bisa bahasa Mandarin. Jun berkata kalau ibunya orang Taiwan. Tiba-tiba ibunya datang dan memanggil Jun, menyuruhnya untuk membeli narkoba karena ia sudah ketergantungan. Ternyata diam-diam Long mengikuti Jun dan mengetahui kalau ia disuruh ibunya untuk membeli narkoba. Kemudian Long mengikutinya sampai ke rumah. Saat Lily hendak menyuntikkan narkoba itu, Long datang langsung mengambil narkoba itu dan langsung menampar Lily. Kemudian ia mengikat Lily dengan tujuan agar ia sadar. Lalu Long menyuruh Jun untuk membawakan semangkuk makanan ke ibunya. Namun Lily malah menendang makanan itu. Ketika malam hari saat sedang berjalan, tidak sengaja ia melihat handphone di dalam mobil. Lalu ia mengambilnya dan menelpon temannya di Jepang untuk menanyakan jadwal kapal ke Taiwan. Temannya bilang tanggal 30 Agustus. Lalu Long mencoba meminjam uang, namun temannya itu malah menyuruh Long untuk merampok saja karena dia juga tidak punya uang. Keesokan harinya, Long kembali memasak di tengah hujan. Tak lama kemudian datang seorang kakek bernama Esoge dan mencoba menyicip makanan si Long karena enak. Spontan saja si kakek ini langsung mengajak Long ke rumahnya untuk memasakkannya. Saat mereka sedang menikmati hidangan makanannya, tiba-tiba tetangga kakek itu datang karena mencium aroma masakan yang sangat enak. Lalu mereka mencicipinya dan ternyata enak.
Karena mereka akan mengadakan pesta di rumahnya dan belum ada yang masak, maka ia memanggil Long untuk memasak di sana. Dan ketika malam hari tiba, Long mulai beraksi di dapur dan membuat berbagai jenis makanan. Semua tamu yang hadir di sana menyukai masakan Long dan terus memuji si Long. Karena si Long tidak tahu bahasa Jepang, ia diam-diam aja besti. Dan ternyata mereka juga tahu kalau si Long baru datang dari Taiwan dan tidak punya tempat tinggal. Jadi mereka berencana akan mengumpulkan uang untuk dijadikan modal agar si Long bisa membuka restoran atau usaha masakan di Jepang. Setelah mereka selesai makan, lalu Long dikasih beberapa uang, perabot rumah tangga, dan gerobak untuk dipakai jualan. Lalu mereka berdua pulang dengan membawa gerobaknya. Setelah pulang, Jun menyuapi ibunya yang masih terikat. Keesokan harinya, Long mulai berpikir apa yang akan ia buat dengan barang-barang yang ia bawa semalaman. Tiba-tiba datang si kakek dan teman-temannya semalam, lalu mereka merehab tempat tinggal si Long dan membuat dapur gerobak untuk dipakai masak. Mereka juga menyarankan ke Long untuk berjualan di daerah kuil karena di sana tempat yang strategis dan ramai pengunjung. Keesokan harinya, Long mulai berjualan mie ayam di sekitaran kuil dan dibantu oleh si bocil Jun yang jadi tukang cuci piring. Karena masakannya enak, orang-orang pada antri besti. Para tetangganya yang menyaksikan ikut senang karena baru hari pertama jualannya sudah laris manis. Untuk menarik pelanggan, tetangganya tadi juga membuat yel-yel meskipun aneh di telinga Long, tapi tidak dengan mereka. Ketika sore hari mereka pulang sambil menarik gerobak karena jarak rumah mereka dan kuil lumayan jauh, jadi mereka terlihat sedikit ngos-ngosan. Ketika malam hari, kondisi Lily terlihat sudah mulai membaik dan ketika ia melihat Jun yang tertidur pulas, ia sedikit flashback ke masa lalunya, yang dimana ternyata Lily ini adalah seorang PSK dan pacaran dengan seorang pria. Besti masih ingat kan pria asing yang menusuk bos Yakuza dan menanyakan pacarnya? Ternyata yang ia maksud adalah si Lily ini. Hubungan mereka sangat bahagia dan romantis dan hidup satu atap. Kemudian Lily hamil. Namun bos Yakuza tidak suka melihat kemesraan mereka, lalu ia menyuruh anak buahnya untuk membawa paksa Lily dan menghajar pacarnya sampai babak belur. Mereka juga menyuruh Lily untuk menggugurkan kandungannya, namun Lily menolak dan memilih kabur dan akan menjaga janinnya sampai melahirkan. Tibalah saatnya ia melahirkan si Jun. Namun setelah melahirkan ia tidak punya uang lagi untuk membiayai Jun anaknya. Akhirnya ia kembali bekerja sebagai PSK demi anaknya. Suatu hari ia mendapat pelanggan yang bernama Sakata. Si Sakata ini menyuntikkan narkoba ke Lily setiap mereka bertemu dengan tujuan agar si Lily ini ketagihan dan ketergantungan kepadanya. Namun suatu ketika si Sakata ini tidak pernah muncul lagi. Dan akhirnya ia menghabiskan uangnya untuk membeli narkoba karena ia sudah ketergantungan. Sampai akhirnya ia diusir dari kontrakannya karena tidak mampu lagi untuk membayar. Hingga akhirnya mereka tinggal di rumah terbengkalai itu. Sedangkan di tempat lain, si Long sudah mampu membeli pakaian baru berkat jualan mie ayamnya. Dan ia semakin semangat mengumpulkan uang agar bisa pulang ke Taiwan naik kapal tanggal 30 nanti. Hari demi hari jualan mie ayam Long semakin laris dan banyak diminati orang. Suatu hari, Long kedatangan pelanggan yang sangat aneh. Dan tiba-tiba menembaknya, ternyata Long hanya bermimpi besti. Suatu malam, kakek Isagi dan teman-temannya mengikuti lomba drama kesenian. Dan mereka menduduki juara ketiga dan mendapat tiket-tiket liburan gratis. Namun, mereka memberikan tiket itu kepada Long, Lily, dan juga Jun agar mereka bisa liburan. Ketika Jun Long pulang ke rumahnya, ia mulai bingung nih besti karena tanggal tiket liburan itu sama dengan tanggal tiket keberangkatan kapal ke Taiwan besok. Namun setelah ia pikir-pikir, akhirnya ia memilih liburan karena demi menghibur Jung dan Lily.
Di sana, mereka terlihat sangat bahagia dan menikmati liburan itu. Setelah waktu libur usai, mereka pun kembali dan tak lupa membeli oleh-oleh untuk para tetangganya yang sudah membantunya selama ini dan memperlihatkan foto-foto mereka di sana. Saat malam hari, Long mengantar Jun dan ibunya pulang ke rumah. Lily mengucapkan banyak terima kasih ke Long karena sudah membuat ia dan juga Jun bahagia. Hari demi hari mereka bertiga lalui jualan mie ayam bersama. Suatu hari Long mendaftarkan Jun ke tim bisbol dan melatihnya sampai ia mengikuti lomba. Namun suatu hari ketika mereka sedang mendorong gerobak dan sedang bahagia-bahagianya, tiba-tiba mereka dilihat oleh Sakata. Lily yang merasa terus diperhatikan oleh Sakata, akhirnya ia memilih pulang lebih awal karena takut terjadi sesuatu. Long melihat Lily dan merasa aneh dengan tingkahnya. Sesampainya Lily di depan rumah, ia langsung berlari masuk. Ternyata si Sakata ini sudah ada di dalam menunggunya Besti dan hendak menyuntikkan narkoba, namun Lily menolak. Lalu ia digampar dan memaksa Lily untuk kembali kepadanya, dan jika tidak maka ia akan membunuh Long. Ia juga mengaku kalau dirinya adalah anak buah Yakuza yang mencari Long selama ini. Lily sempat shock mengetahui itu dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kini dia hanya bisa pasrah. Sakata kemudian menyuntikkan narkoba ke Lily dan melampiaskan segala hasratnya. Sedangkan di tempat lain Jun merasa gelisah karena ibunya tak kunjung datang. Sedangkan di rumah Lily merasa sedih dan putus asa dengan apa yang sudah ia alami barusan. Karena ia sudah berhasil meninggalkan narkoba, tapi kini dia mulai ketergantungan lagi. Sedangkan Sakata setelah pulang dari rumah Lily langsung mampir makan mie ayam di gerobak Long. Setelah selesai makan ia terlihat menghubungi seseorang. Long yang melihatnya merasa curiga dengan tingkah Sakata tersebut. Long pun spontan menyuruh Jun untuk siap-siap pulang karena ia merasa gelisah. Sesampainya di rumah, benar saja mereka shock karena melihat Lily sudah tewas gantung diri. Kemudian datang sekelompok orang merusak gerobak Long. Ternyata dia adalah Sakata dan anak buahnya. Tetangganya yang melihat itu spontan saja mereka menegurnya, namun mereka dihajar sampai habis-habisan. Tidak lama kemudian datanglah bos Yakuza beserta anak buahnya. Dan disinilah Long mulai beraksi untuk menghajar para gangster ini, termasuk bos Yakuza yang ia cari selama ini. Satu persatu pun berhasil ia kalahkan, termasuk bos Yakuza ini. Jun hanya bisa bersedih dengan kepergian ibunya dan para tetangganya pun belum percaya dengan apa yang mereka lihat barusan karena yang mereka tahu Long ini hanya jago masak. Kemudian kakek Isage datang dan menyuruh Long untuk meninggalkan tempat ini karena takut akan terjadi sesuatu kepadanya. Long pun mendengarkan kata-kata kakek itu. Ia pun langsung kembali ke Taiwan. Dan setelah sampai ke Taiwan, ia langsung pergi menemui bosnya untuk menjalankan misi selanjutnya. Saat ia menoleh keluar, ia tidak sengaja melihat tetangganya di Jepang dulu. Mereka datang hanya ingin menemuinya karena kangen, dan mereka juga mengantar Jun karena Jun ingin tinggal bersama Long selamanya. Long pun spontan keluar menghampiri mereka dan memeluk Jun. Tidak dirasa cerita kita telah usai. Terima kasih sudah berkunjung, semoga kalian suka dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.